Tikam Samurai 3. Pergolakan di Malaya. Episode 59. Tikam Samurai 3. Pergolakan di Malaya. Episode 59. Namun ketika dua tangga sudah terlangkahi tanpa sengaja dia menoleh ke atas. Gadis itu berada 3 anak tangga di depannya. Dan mukanya menjadi merah tak kala terpandang pada betis dan paha gadis Cina itu. Gadis bertubuh indah itu memakai rok yang tak begitu dalam. Si bungsu cepat-cepat menundukkan kepala. Menatap anak tangga saja. Dia seorang lelaki. Bujangan lagi. Betapapun intannya dia, namun dalam saat-saat tertentu, darahnya gemuruh juga melihat hal-hal demikian. Namun tunduknya yang terus-terusan itu akhirnya membuat dirinya tambah jadi entalu. Dia tak tahu gadis itu sudah berhenti. Dia entasih melangkah. Gadis itu memutar tubuh menghadap. Dan saat itu si bungsu menabraknya. Celakanya, wajahnya justru mengenai wajah gadis Cina yang cantik itu. Dia gelapapan. Maaf sorry, katanya gugup. Sungguh mati kejadian itu benar-benar tak dia sengaja. Gadis itu juga bersemu merah mukanya. Perlahan dia berbalik dan membuka pintu kamar. Silakan, ini kamar tuan, kata gadis itu sambil mendahului masuk. Si bungsu menurut seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Gadis itu membuka jendela. Di depan sana, kelihatan laut membentang dan puluhan kapal berayun-ayun dimainkan ombak. Kalau panas, kipas angin ini bisa tuan hidupkan. Dan kalau tuan perlu sesuatu, tuan bisa menekan bel itu untuk memanggil pelayan. Untuk ke kamar mandi dan WC tuan terpaksa berjalan ke ujung gang di luar kamar. Tak ada kamar mandi khusus di dalam kamar di hotel ini. Gadis itu menatap si bungsu. Si bungsu meletakkan koper kecilnya di tempat tidur. Ada yang tuan perlukan? Buat sementara tidak, terima kasih. Gadis itu mengangguk, kemudian melangkah keluar. Menutupkan pintu dan sesaat masih sempat menatap pada si bungsu yang juga tengah menatap padanya. Kemudian gadis itu lenyap ketika pintu ditutupkan. Si bungsu masih tetap tegak sesaat. Kemudian membuka sepatu, membuka baju, lalu berjalan ke jendela, menatap ke laut, menatap pelabuhan yang ramai dan hingar-bingar, menatap kapal yang membuang sauh di kejauhan. Kapal-kapal tak satu pun yang merapat ke dermaga. Laut di sekitar dermaga nampaknya terlalu dangkal untuk dirapati. Karenanya kapal-kapal terpaksa buang jangkar sekitar setengah mil di teluk tersebut. Di bawah, dilihatnya jalan raya membentang dengan mobil yang berseliweran. Dan itu di sana, sekitar 500 meter dari hotelnya, dia lihat jalan ke daerah pelabuhan itu. Di sanalah mobil mereka diberondong peluru. Ingat akan Nurdin yang terbaring di gedung konsulat itu, si bungsu ingat pula pada dokumen yang ada padanya. Dia membiarkan jendela tetap terbuka. Kemudian berjalan ke tempat tidur. Mengambil koper kecilnya. Dalam koper kecil itulah semua miliknya tersimpan. Mulai dari beberapa setel pakaian, termasuk dokumen yang mereka ambil dari rumah Nurdin di Bras Basah Road. Dokumen itu dia letakkan di tempat tidur. Kemudian memasukkan kopernya ke lemari. Sebelum berbaring dia mengunci pintu kamar. Kemudian membuka samurai-samurai kecil yang terikat secara khusus di lengan kanannya. Dan dia segera ingat pada Tokugawa. Bekas kepala Yakuza itulah yang mengajarnya mempergunakan samurai-samurai kecil ini. Ada saatnya kelak, Dinrana engkau tak mungkin membawa-bawa samurai panjang kenrana engkau pergi bungsusan. Namun demikian, bukan berarti bahaya meninggalkan kita pula. Orang seperti engkau, akan tetap saja banyak musuh. Saya yakin, permusuhan datangnya bukan dari dirimu, tapi dari pihak orang lain. Mungkin karena niat jahatnya engkau halangi. Mungkin karena dia iri padamu. Tapi yang jelas, engkau akan tetap punya musuh. Sebab apa yang engkau jalani saat ini, telah kulalui ketika muda. Nah, di saat seperti itu bungsusan, engkau memerlukan senjata khusus untuk membela dirimu. Ada berbagai cara orang membela dirinya. Ada yang belajar karate dan judo,
barangkali di negerimu orang belajar silat. Ada pula yang memakai senjata api. Dan di Tiongkok maupun di negeri Jepang ini, tak sedikit yang mempergunakan samurai-samurai kecil ini sebagai pelindung dirinya. Samurai ini sangat efektif, tak menimbulkan bunyi. Dan kalau dia diikatkan secara khusus di lengan, ditutup dengan lengan baju, maka tak seorang pun yang menyangka bahwa engkau memiliki senjata ampuh. Dan Tokugawa memang mengajarkan si bungsu mempergunakan samurai yang panjangnya tak sampai sejengkal dengan besar sekitar sejari. Selain itu dari Kenji dia belajar dasar-dasar judo dan karate. Dia kurang tertarik pada judo dan karate. Sebab dahulu pun ketika ayahnya menyuruh belajar silat, dia juga sangat tak tertarik. Ternyata samurai-samurai kecil itu telah menolongnya sangat banyak ketika melawan komplotan penjual wanita beberapa hari yang lalu di jalan Beras Basah. Samurai-samurai kecil itu dia letakkan di atas meja. Lalu dia berbaring, membalik-balik dokumen itu. Untung saja dokumen itu tertulis dalam bahasa Indonesia. Dia melihat beberapa peta, beberapa foto, beberapa alamat dan nama-nama. Peta kota Singapura yang ditandai. Kemudian peta kota Jakarta yang juga ditandai di beberapa bahagian. Dan saat itu pula pintu kamarnya terbuka dengan paksa. Dia terlonjak bangun. Namun pada saat yang sama, seorang lelaki yang lebih mirip babi gemuk, sudah tegak di sisinya. Cina gemuk yang tadi berada dalam taksi hitam pekat. Aneh, segemuk ini tubuhnya. Kenapa dia tak mendengar langkah Cina itu ketika naik? Dan lagi pula, buku-buku tangannya nampak membengkak. Tak pelak lagi, ketika tadi dia mendapatkan pintu kamar anak muda ini terkunci, dia telah mempergunakan buku tangannya memukul hancur pintu tersebut. Sebelum si bungsu dapat berbuat lebih banyak, tangan Cina itu yang besarnya lebih kurang sebesar paha si bungsu, terayun. Si bungsu menunduk. Namun tangan gemuk seperti perut babi itu alangkah cepatnya bergerak. Kepala si bungsu kena gebrak. Anak muda itu segera terbanting. Pukulan itu bukan main dahsyatnya. Tubuh si bungsu terangkat, terlambung dan menabrak lemari. Kaca lemari hancur. Tubuh si bungsu terpuruk ke dalamnya, terlipat dan tak bergerak. Cina gemuk itu benar-benar yakin pada pukulannya. Dia tak acuh saja pada si bungsu. Dengan tenang dia mengumpulkan dokumen yang tadi dibaca si bungsu yang kini berserakan di lantai. Ketika beberapa orang yang menginap di kamar sebelah menyebelah melihat ke kamar itu, Cina gemuk itu menoleh pada mereka. Tersenyum dan senyumnya memperlihatkan giginya yang kuning. Mungkin ada sekitar 2 kilo taik gigi bersarang di giginya yang setengah gondrong itu. Tak ada apa-apalah. Hanya sikit gelut-gelut. Wi punya kawan bobok dalam lemari. Cina itu coba menjelaskan pada pengunjung di pintu kamar. Para pengunjung tak diundang itu cepat-cepat menarik diri. Masuk ke kamar mereka. Takut dibawa serta pula dalam, gelut-gelut, seperti yang dikatakan raksasa sipit itu. Dan takut kalau disuruh tidur pula dalam lemari. Selesai membenahi dokumen, Cina gemuk itu pula berjalan ke pintu tanpa menoleh pada tubuh si bungsu yang entah hidup entah sudah berpulang ke akhirat. Dia melangkah sambil mulutnya dimonyongkan. Lalu terdengar siulnya perlahan seperti bunyi peluit kapal pecah. Dan mungkin karena siul maut itu pula si bungsu yang tidur dalam lemari itu mulai menggoyangkan kepala. Cina gemuk itu turun ke jenjang. Si bungsu keluar dari lemari. Bahunya luka dimakan kaca. Kepalanya berdenyut-denyut. Sempat 2 kali aku dihantam Cina itu, maka aku pun sampailah di jembatan Siratul Mustaqim, pikirnya. Cina itu berpapasan dengan gadis yang tadi mengantar si bungsu ke kamarnya. Ternyata dia mendengar suara ribut. Karena masih ada tamu, dia tak sempat ke atas. Kini baru bisa. Dan dia berpapasan dengan Cina gemuk itu. Cina gemuk itu menghentikan siulnya yang mirip kapal retak tersebut. Tersenyum, lebih tepat dikatakan nyengir, kepada gadis cantik itu. Ada apa ribut di atas? Tanya gadis itu sambil tetap melangkah ke atas. Namun tiba-tiba tubuhnya tersentak.
Cina gemuk itu menyentakkan tangan si gadis, dan tubuh gadis itu jatuh ke pelukannya. Si gemuk hanya memeluknya dengan sebelah tangan. Tangan kiri, seperti memeluk boneka kecil dari plastik saja. Tak ada libut, hanya sikit gelut-gelut. Sehabis berkata begini, si gemuk mengirimkan sebuah sun ke pipi gadis cantik ini. Bukan main murka dan berangnya gadis itu, dia meludahi muka si gemuk yang kayak babi itu. Ludahnya mendarat di hidung si Cina. Tapi Cina gemuk itu tak berang. Malah tertawa senang. Dia lepaskan gadis itu. Kemudian menghapus ludah di hidungnya. Lalu menjilatnya. Gila. Gadis itu berlari ke atas. Melihat pintu kamar anak muda tadi hancur. Lalu masuk. Dan saat itu dia hanya melihat punggung anak muda itu saja ketika yang terakhir ini melompat dari jendela tingkat 2 itu ke jalan di depan hotel di bawah sana. Gadis itu memburu, melihat ke bawah kelihatan parkir taksi hitam pekat yang tadi ditompangi babi gemuk itu. Tapi anak muda yang baru melompat ke bawah itu tak dia lihat. Dia balik lagi ke bawah. Sementara itu, si gemuk itu sudah sampai di lobi hotel. Dengan gerakan seperti babi bunting, dia menuju ke pintu. Di pintu ada tamu yang masuk dan berjalan ke arahnya. Dan tiba-tiba Cina itu tertegak. Dia mengernyitkan kening. Salah lihatkah dia? Tamu yang baru masuk ini mirip sekali dengan anak muda yang tadi dia gelut-gelut dan dia suruh tidur dalam lemari. Salahkah dia? Tamu itu tersenyum padanya. Dan tak salah lagi, memang anak muda tadi. Tapi demi perutnya yang gendut, kenapa anak muda itu bisa berada di sini? Dan saat itu gadis anak pemilik hotel itu sampai pula di sana. Dia menatap pada anak muda yang tegak menghadang di tengah pintu. Kedua orang itu mirip seperti perbandingan kerbau dengan kambing. Tapi nampaknya Cina gemuk itu memiliki saraf baja dan rasa humor yang tinggi juga. Dia segera saja mendahului menegur si bungsu. Hei, ketemu lagi. Tadi tidur dalam lemari. Cekalang cudah mangun. Haiya, cincailah. Tumbung juga si gendut ini, sumpah si bungsu dalam hati. Dan si gendut itu berjalan ke arahnya. Si bungsu tiba-tiba menyerang. Dia tak ingin didahului oleh si gendut itu. Dia sudah merasakan akibatnya. Untung saja yang kena adalah dirinya. Yang sudah terlatih bertahun-tahun. Kalau orang lain, dia yakin sudah tiba di akhirat. Makanya kini dia membuka serangan. Dia hantam perut gendut itu dengan pukulan karate yang dia pelajari dari Kenji. Hop, mendarat persis tentang pusat. Cina itu tetap tegak, malah tersenyum. Pukulannya seperti menerpa karet yang kenyal. Memantul kembali. Sebuah lagi pukulan, kini menuju tempat yang mematikan. Yaitu tentang jantung. Bukankah menurut Kenji, dada bahagian jantung adalah tempat yang paling lemah dalam tubuh. Tempat itu bisa mematikan kalau dipukul dengan kuat dan dengan kecepatan yang penuh perhitungan. Tentang kekuatan, cepat dan penuh perhitungan, dia tak usah malu. Dia sudah ahli. Maka pukulan itu pun mendarat, tepat di tentang jantung Cina gendut itu. Dan laknatnya, pukulannya memental lagi. Dan jahanamnya, Cina itu ngomong setelah kena pukul. Haya, jangan gelut-gelut di muka orang lamailah kawan. Malu kita dilihat olaang. Masak sudah besar masih gelut-gelut. Setan. Benar-benar setan Cina gemuk ini. Dia sudah memukul dengan jurus mematikan, dengan penuh perhitungan dan penuh kecepatan, ternyata dicemoohkan sebagai gelut-gelut saja. Muka si bungsu jadi merah padam. Dan Cina itu berjalan terus ke pintu. Ketika si bungsu akan maju lagi, Cina itu mengibaskan tangan kanannya. Dan seperti tadi, si bungsu lagi-lagi terlambat menghindar. Tangan babi gemuk itu bukan main cepatnya. Tamparan sambil lalu itu mendarat di pipi si bungsu. Tubuh si bungsu terangkat setengah jengkal dari lantai, kemudian terpental. Dan dia terpental justru ke tubuh gadis yang tadi mengantarnya ke kamar. Kedua tubuh mereka terguling ke lantai. Untung si bungsu masih sadar. Dia segera memeluk tubuh gadis itu agar kepalanya tak membentur lantai.
Dan gadis itu dalam kagetnya juga memeluk si bungsu erat-erat. Cina gemuk itu sambil melangkah menoleh ke belakang. Langkahnya terhenti. Dia melihat kedua anak muda itu saling peluk di lantai. Haya, kalau mau pol-pol jangan sinilah. Masuk kamar saja, ya Tuhan, ya Rabi. Muka si bungsu jadi merah padam. Dia cepat bangkit dan menolong gadis Cina cantik itu bangkit. Kemudian melangkah ke depan. Tunggu, katanya. Cina gemuk itu berhenti melangkah. Kali ini si bungsu benar-benar menghadapi lawan yang tak tanggung-tanggung. Pimpinan sindikat perdagangan wanita ini memang tak salah pilih. Apalagi kawan, mau gelut lagi. Cina gemuk itu menyindir. Demi malaikat, si bungsu benar-benar mati kutu dibuat orang ini. Tapi sebuah pikiran lain masuk ke kepalanya. Karena itu, dia tak menjawab sindiran Cina gemuk itu. Dan Cina gemuk itu tahu benar akan ketangguhannya, dia melambaikan tangan. Bebe, sampai ketemu lagi kawan, katanya sambil cengar-cengir. Dan kali ini, mau tak mau si bungsu terpaksa nyegir kuda. Si gemuk itu memang memiliki rasa humor yang hebat. Hingga dia tak memilih tempat dan waktu untuk bergurau. Dan tak pula memilih lawan. Tak peduli sedang berkelahi atau sedang makan, nampaknya dia suka benar bergurau. Guraunya gurau kuda pula. Si gemuk itu masuk ke taksi hitam yang sejak tadi menanti di depan. Dapat, tanya Keling yang jadi sopirnya. Dapatlah, jawab si gemuk itu santai. Tak ada perlawanan. Ada. Tapi hanya sekedar coba-coba. Lalu, Wi gertak dia. Keluar dia punya kentuk. Wi tempeleng dia. Keluar dia punya taik. Kini dia sedang belak. Wi pigi. Orang Keling yang pegang setir itu tertawa seperti burung gagak. Kemudian sedan itu berangkat meninggalkan hotel tersebut. Taksi itu melaju membelah jalan-jalan di kota singa tersebut. Dengan rangkaian kejadian itu, bahkan sejak perkelahian di rumah Nurdin dengan sindikat perdagangan wanita beberapa hari yang lalu, si bungsu telah terlibat langsung dalam lingkaran kontra sindikat itu. Namanya segera saja masuk dalam daftar orang-orang yang harus dilenyapkan. Dan si Cina gemuk yang meninggalkan si bungsu dalam keadaan hidup di Hotel Samko itu ternyata telah membuat kekeliruan. Dan kekeliruan itu segera harus dia bayar begitu sampai di markasnya. Markas mereka terletak di sebuah taman yang mirip hutan yang bernama Bukit Merah. Sebuah rumah yang terletak 50 meter dari Jalan Henderson, kelihatan angker. Dari jalan rumah itu tak kelihatan. Hanya nampak sebuah jalan masuk yang dipenuhi pohon-pohon serta pinang merah. Berpagar tinggi. Kesanalah taksi hitam Lehani itu meluncur. Sedan tersebut berhenti persis di teras di depan rumah berwarna putih itu. Seekor anjing herder hampir sebesar harimau menggonggong 2 kali. Lalu ketika Cina gemuk itu keluar dari mobil, anjing itu terdiam. Mengibaskan ekornya ke bawah perut, lalu duduk diam-diam. Cina dan orang Keling itu masuk. Di ruang tamu mereka segera saja membungkuk memberi hormat pada seorang bule berambut merah yang duduk dengan dada telanjang. Beres, tanyanya dengan suara sengau. Beles bos, jawab si Cina. Sambil menyerahkan dokumen yang tadi dia rampas dari si bungsu. Bule itu menerima dokumen tersebut. Namun dia tak segera membukanya. Apakah dia kau bereskan? Dia bukan apa-apa bos. Anak kemalin yang menangis kena geltak. Saya tidak bertanya apakah dia anak kemarin atau anak besok. Yang saya tanya apakah dia telah kau bunuh. Cina itu ragu-ragu. Temannya yang Keling itu menunduk diam. Nampaknya orang Inggris yang berdada telanjang itu cukup berkuasa. Di belakangnya tegak seorang bule lain, yang bertubuh atletis. Si bule yang satu ini tetap saja tegak. Diam tak bergerak. Jawab pertanyaan saya, babi gemuk. Orang Inggris itu membentak. Ya, saya segera akan membereskannya bos, si gemuk itu menjawab dengan lemah. Orang Inggris itu mengerutkan kening. Engkau memang babi. Engkau terlalu membanggakan kekuatanmu. Tapi hari ini engkau telah meninggalkan jejak.
Dan ini bukan kali yang pertama engkau berbuat kesalahan. Engkau boleh mengukur sampai di mana kehebatanmu. Sehabis berkata, orang Inggris itu memberi kode ke belakangnya dengan goyangan telunjuk kanannya. Dan orang Belanda yang tadi tegak diam seperti patung maju. Si gemuk itu kaget, namun dia kelihatannya tak begitu takut. Sebab dalam organisasi ini, bila dia menang dalam perkelahian maka kesalahannya akan diampuni. Tapi bila dia kalah, maka nyawanya memang takkan pernah tertolong. Ruang tamu di mana mereka berada itu cukup luas. Si Belanda besar itu mengirimkan sebuah pukulan swing yang amat cepat. Namun lebih cepat lagi Cina gemuk itu menangkap tangannya. Dan segera saja Cina itu memutar tangan yang tertangkap itu disertai sebuah hentakan. Itu adalah gerakan Yui Jitsu yang amat mahir. Mematahkan dan membanting sekaligus. Tubuh Belanda itu segera saja terputar di udara. Namun ketika tubuhnya persis berada di atas, menjelang gerakan jatuh ke lantai, tangan kirinya meluncur turun dalam bentuk pukulan. Dan Cina gemuk itu tentu saja tak pernah menduga akan adanya serangan ini. Tak ampun lagi, jidatnya kena hantam. Pletak. Cina itu terpekik, pegangannya lepas, dan tubuh Belanda itu berputaran di udara. Membentuk gerakan salto 2 kali. Dan turun dengan ringan di atas kedua kakinya. Kening Cina gemuk itu benjol sebesar buah mangga. Bengkaknya merah kehitam-hitaman. Ini adalah pertarungan yang bukan main. Dia melangkah perlahan dengan mata berapi mendekati Belanda itu. Kembali Belanda itu mengirimkan sebuah pukulan cepat ke rusuk. Dan disusul lagi dengan sebuah pukulan dari bawah ke kerusuk. Namun kali ini Cina itu sudah sangat waspada. Dia mengelak dengan memiringkan tubuh. Benar-benar patut dikagumi, dengan tubuhnya yang gemuk tambun seperti kerbau bunting itu Cina ini masih dapat bergerak amat lincah. Sambil mengelak ke samping tangannya mengirimkan sebuah tusukan dengan 2 jari tangannya ke leher Belanda itu. Serangannya amat cepat, dan Belanda itu nampaknya anggap enteng. Barangkali karena serangan itu adalah serangan hanya dengan jari-jari tangan, makanya Belanda itu tak begitu mengacuhkannya. Namun dia segera saja menyadari kekeliruannya ketika ketiga jari Cina gemuk itu menyentuh tenggorokannya. Serangan itu ternyata bukan sembarangan serangan, melainkan serangan seorang ahli kuntau. Leher Belanda itu dimakan ketiga jari Cina tersebut. Mata Belanda itu medelik. Wajahnya segera saja jadi pucat. Dari lehernya darah mengalir. Ada 3 bekas luka di lehernya. Dia tersurut, tapi serangan itu nampaknya tak mematikan. Belanda itu memang punya otot dan daya tahan yang luar biasa. Itulah sebabnya tadi dia anggap enteng saja. Kini ternyata dia berhasil dilukai. Namun Cina itu juga kaget. Biasanya serangan 3 jarinya itu tak pernah tidak merenggut nyawa. Tapi kini, Belanda itu kelihatan masih tegak. Justru dengan wajah beringas berang dan siap untuk balas menyerang. Mereka berhadapan. Saling pandang dan saling intai. Anjing Helder di luar menggonggong. Sekali, kemudian diam. Belanda itu maju dengan kedua tangan terkepal. Cina itu berputar dengan kedua tangan terbuka. Si Keling dan si Inggris yang jadi bos di rumah itu melihat dengan diam. Tapi diamnya bos itu berlainan dengan diamnya si Keliang. Si bos diam dengan suatu kenikmatan melihat pertarungan itu. Sementara si Keling dia dengan peluh bercucuran. Dia berharap agar si gemuk itu keluar sebagai pemenang. Sebab, dia termasuk dalam rangkaian tugas untuk melenyapkan anak Indonesia di Hotel Samko itu. Meski dia tak ditugaskan untuk turun tangan langsung, namun dia ikut bertanggung jawab. Maka kalau si gemuk itu kalah nanti, dia akan ikut jadi korban. Harapannya tinggal satu kini, yaitu agar si gendut itu menang. Perkelahian berlanjut lagi. Suatu saat si gemuk berhasil mendekap tubuh Belanda itu. Dia dekap dengan kuat ke tubuhnya seperti memeluk kekasih. Dengan kedua tangannya yang masih bebas. Belanda besar itu menghantam pelipis dan pangkal telinga Cina itu. Namun dia jadi kaget. Cina itu tak mengubris serangan itu. Sama sekali.
Dan kini tubuhnya dipiting dengan kuat oleh Cina gendut itu ke perutnya yang besar. Dengan perlahan, tapi pasti, Belanda itu mulai kehabisan nafas. Dekapan Cina itu alangkah luar biasa kuatnya. Muka Cina itu mulai merah dan berpeluh karena dia mengerahkan tenaganya. Belanda itu berusaha meronta untuk membebaskan diri. Namun pagutan Cina itu seperti pagutan gurita raksasa. Tak tergoyahkan. Belanda itu mengangkat tangannya kembali. Memukulnya dengan kuat ke pelipis Cina itu. Cina itu menyeringai. Pukulan itu seperti tak dia rasakan. Belanda itu sudah pucat. Nafasnya sudah sejak tadi tertahan oleh kepitan raksasa itu. Dan tiba-tiba matanya terpandang pada mata sipit Cina gemuk itu. Ya, mata Cina ini adalah bahagian terlemah yang tak terlindung. Cuma apakah bahagian matanya juga kebal? Belanda itu akhirnya menyerang dengan harapan terakhir. Dia memang tak pernah belajar tusuk-menusuk dengan jari. Dia hanya tahu main boksen dan gulat. Tapi kini kedua ilmunya itu punah. Dipunahkan oleh kekuatan Cina yang luar biasa ini. Dengan menggertakkan gigi dan mengerahkan sisa tenaganya, dia menusukkan kedua jari telunjuk dan jari-jari tengahnya yang kanan ke mata Cina tersebut. Cina itu sebenarnya sudah akan meremukkan tulang belulang si Belanda. Tapi tiba-tiba matanya jadi gelap, pedih, dan sakit bukan main. Dia meraung, lalu menghempaskan tubuh Belanda itu ke lantai. Belanda itu meraung pula begitu tubuhnya tercampak. Dia seorang pegulat, jatuh terhempas merupakan hal kecil. Tapi kali ini, dengan hempasan Cina gemuk ini, sakitnya terasa amat melinukan jantung. Cina itu menutup matanya dengan tangan. Matanya berdarah. Tusukan jari tangan Belanda itu bukan main kuatnya. Untung saja matanya tak copot keluar. Tapi meski tak copot keluar, tusukan itu cukup membuat matanya tak bisa melihat. Dan Cina itu tahu, bahaya tengah mengintainya. Karena itu, begitu dia mendengar lawannya memekik di lantai, dia segera maju ke sana. Dia hanya memakai perkiraan saja, dan kakinya terangkat. Lalu dia hujamkan ke bawah. Ke tempat di mana kepala Belanda itu dia perkirakan terletak. Perkiraannya tak meleset, hanya perhitungannya agak meleset. Belanda itu sudah menelentang. Begitu dia lihat Cina itu menghantamkan kakinya ke bawah, dia berguling menyelamatkan nyawa. Lalu sambil tegak dia putar kakinya dalam bentuk sapuan yang amat kuat ke kaki Cina itu. Cina yang tak melihat apa-apa itu tersapu kakinya. Tubuhnya jatuh berdembung ke lantai. Saat berikutnya adalah peristiwa yang mengerikan. Belanda yang bertubuh besar kekar itu melambung tinggi. Dan dalam suatu gerakan gulat, profesional tubuhnya meluncur turun dengan kedua kaki menghujam ke arah dada Cina yang terbaring menelentang itu. Terdengar suara tulang patah. Cina itu meraung lagi. Darah menyembur dari mulut dan hidungnya. Merasa masih belum puas, Belanda itu mengalihkan tegak. Lalu kakinya terayun dalam bentuk sebuah tendangan yang amat kuat. Tendangan mendarat di selangkang Cina itu. Cina itu tak lagi meraung. Mulutnya ternganga. Mukanya berkerut. Tangannya yang tadi mendekap mata, dalam gerak perlahan sekali berusaha memegang selangkangnya. Namun gerakannya terhenti setengah jalan. Gerakan itu tak sampai. Karena nyawanya sudah terbang. Cina itu segera saja beralih status dari seorang manusia gemuk menjadi seorang almarhum. Belanda itu berhenti dengan nafas terengah. Menatap pada bosnya dengan peluh membanjiri muka. Bosnya tersenyum. Baginya sama saja siapa yang menang atau siapa yang kalah. Tak peduli dia. Bos ini menoleh pada si keling yang tegak dengan lutut gemetar. Lalu memberi isyarat dengan gerakan kepala. Dan si keling jadi ngerti. Dia berjalan ke arah almarhum gemuk itu. Memegang tangannya, dan menyeretnya. Tapi malang, tubuh Cina bukan main beratnya. Tak bergerak ditarik, meski keling itu tubuhnya juga berdegap besar. Dia beranjak dari arah tangan. Berjalan ke arah kaki. Kini dia pegang kaki Cina itu. Lalu menariknya. Tak bergerak. Cina ini nampaknya bukan hanya karena gemuknya saja,
tapi karena dosanya juga maka tubuhnya berat setelah dia mati. Menurut orang meski seseorang bertubuh besar, tapi kalau dia banyak beramal dan baik, maka kalau dia mati, tubuhnya jadi ringan. Dan kata orang pula, kalau banyak dosa, meski badan kurus kerempeng, maka mayatnya akan terasa amat berat. Nah, Cina yang satu ini, sudahlah tubuhnya kayak kerbau bunting 20 bulan, ditambah dosanya yang sudah 18 gerobak, kini tubuhnya tak bisa bergerak sedikit pun ditarik kawannya. Dan yang menderita adalah temannya ini. Dengan ketakutan, Keling itu coba lagi menarik mayat temannya. Tapi sungguh mati, mayat itu tak bergerak. Sedang untuk mengangkat sebelah kakinya saja, Keling besar itu harus mengerahkan seluruh tenaganya. Tak bisa. Bos yang orang Inggris itu bertanya. Keling itu menunduk dengan putus asa. Lalu mengapa saja kau yang bisa? Keling itu menunduk dengan wajah yang patut dikasihani. Dia menatap mayat temannya. Dan dia merasakan kini, temannya ini justru lebih beruntung dari dirinya. Sekurang-kurangnya, mayat ini sekarang tak lagi merasakan ketakutan, pikirnya. Perlahan tangan bos itu bergerak ke meja. Menyingkirkan koran dan majalah dengan gambar telanjang di depannya. Dan di bawah majalah dengan gambar wanita-wanita cantik bertelanjang itu, dia mengambil sepucuk pistol otomatis. Mau ini? Tanyanya. Keling itu mengangkat kepala, menatap pada moncong pistol yang mengarah ke arahnya. Dia mengangguk perlahan, tapi pada saat yang sama dia menyadari bahwa bosnya itu bukan mau memberikan pistol itu padanya, melainkan mau memberikan timah panasnya. Makanya dia cepat menggeleng dan berkata, "Nehi, nehilah bos, kita orang nehi maulah." Bosnya menatap dengan mata dingin, mengangkat pistol setinggi kepala si Keling. Keling itu mengangkat tangannya seperti menutup wajahnya dari mulut pistol yang seperti menyeringai ke arahnya itu. "Nehi, nehi," katanya sambil mundur. Dan pistol itu memang tak menyala. Bos yang orang Inggris itu menatap ke arah si Keling. Si Keling yang merasa nyawanya selamat, memandang pada bosnya yang kelihatan memandang padanya dengan heran. Keling itu juga jadi heran. Dan ikut-ikutan mengerutkan kening. Lalu melihat ke belakang, dan dia jadi kaget. Ternyata bosnya memandang ke belakangnya. Bukan pada dirinya. Di belakangnya, entah kapan datangnya, telah tegak seorang lelaki asing. Di tangan kirinya terpegang sebuah tongkat panjang. Orang asing itu masih muda. Dan Keling ini bisa menerka, orang itu pastilah orang Melayu atau orang Indonesia. Dia menyingkir dari tempat tegaknya, memberikan keleluasaan pada bosnya untuk menatap orang itu. Keling itu bersyukur atas kehadiran orang asing itu. Sebab dengan kehadirannya, nyawanya telah selamat. Meskipun untuk sementara. Dan orang asing itu tak lain daripada si bungsu. Kenapa dia bisa hadir di sana, di kandang singa itu? Padahal tadi dia berada di penginapan Samko setelah ditempeleng dan jatuh bergulingan bersama gadis cantik anak pemilik hotel itu. Ceritanya. Semula dia ingin membuat perhitungan di sana juga. Dia ingin membabat abis si gendut itu. Dia yakin. Sekali dia mengayunkan tangan, ketiga samurai kecil itu akan melayang dan menyudahi nyawa si gendut. Tapi secara tiba-tiba ketika si gendut itu melambai dan mengucapkan bye-bye padanya di pintu hotel, sebuah pikiran lain menyelinap di kepalanya. Kalau dia babat di hotel, maka dia takkan tahu di mana markas mereka. Lagi pula dia takkan tahu siapa-siapa di belakang sindikat jual beli perempuan ini. Makanya si bungsu mengikuti si gendut dengan taksi. Taksi si bungsu berhenti di luar. Si bungsu membayar sewanya. Dia sendiri lalu mencari jalan untuk bisa masuk. Rumah ini ternyata berpagar tinggi. Si bungsu terpaksa memanjat pohon mahoni lalu melompat ke pagar, baru terjun ke halaman. Untung saja pengalaman di Gunung Sago dahulu memudahkan pekerjaannya sekarang ini. Dia lalu mengendap-endap ke dekat rumah tersebut. Sedan hitam itu dia lihat parkir di depan teras. Dan dari dalam terdengar suara orang bicara perlahan. Ketika dia akan mendekati lagi, dia dikejutkan oleh salak anjing.
Ketika dia menoleh, anjing besar itu siap untuk menerkamnya. Tak ada jalan lain bagi anak muda ini selain mengayunkan tangan. Dan dua buah samurai kecil terbang dengan kecepatan kilat, lalu menancap di leher anjing besar itu. Dan anjing itu pun tamatlah riwayatnya. Gonggongannya yang dua kali itu sebenarnya adalah gonggong yang tadi terdengar oleh orang-orang yang ada dalam rumah tersebut. Tapi karena saat itu si Belanda tengah bertarung dengan Cina gendut itu, maka gonggongan tersebut tak diacuhkan. Kalau saja mereka memperhatikan gonggongannya, dan melihat keluar, mungkin si bungsu takkan sempat masuk rumah. Dan si bungsu masih sempat mengintai perkelahian seru antara si Belanda dengan si Cina lewat kaca jendela. Dia merasa ngeri juga melihat pertarungan itu berlangsung. Kalau saja dia yang dipagut Cina gendut itu, maka dia yakin nyawanya sudah melayang dengan seluruh tulang di tubuhnya patah-patah. Dan bulu tengkuknya berdiri semua melihat Belanda itu menyudahi nyawa si Cina gendut. Ini memang bukan pekerjaan main-main, pikirnya. Dan dia masuk ketika si Keling kena ancam dikala tak berhasil menyeret mayat Cina gendut itu. Dan kini, orang Inggris yang tak berbaju itu melihat kedatangan anak muda tersebut dengan heran. Kenapa orang asing ini bisa masuk? Keniana si Blackie, anjing besar itu, pikirnya. Dia bersiul. Siulnya melengking tinggi. Siulnya memanggil anjingnya. Namun anjing itu memang sudah mati kok. Tentu saja tak pernah datang. Bos itu memberi isyarat pada si Keling. Dan seperti seekor anjing pula, si Keling itu berlari keluar. Dan di halaman, dekat pohon pinang merah, dia melihat anjing itu ditidurkan malaikat maut. Darah mengenang dekat lehernya. Dia berlari lagi masuk. Mati, katanya. Orang Inggris itu menatap pada si bungsu. Kamu bunuh anjing itu, he. Suara sengau seperti suara kepinding terdengar dari mulut orang Inggris itu. Tidak, saya tak minta izin padanya untuk masuk kemari. Dia lalu bunuh diri. Si bungsu menjawab seenaknya. Inggris itu mengeluarkan suara menggeram. Namun dia suka juga mendengar guton anak muda ini. Nah, kalau begitu, engkau harus minta izin pada anjing yang satu ini. Inggris itu menunjuk pada si Keling. Dan bagi si Keling, ini adalah perintah untuknya. Perintah untuk menyudahi nyawa anak muda itu. Dan perintah itu sekaligus juga sebagai keringanan hukuman baginya. Artinya, kalau saja dia bisa menyudahi anak muda ini, maka nyawanya akan bisa pula selamat. Nah, dia pun bersiaplah. Dia bersiap dengan suatu keyakinan bahwa dia bisa menyudahi anak ingusan ini. Bukankah temannya, Cina gendut yang telah mati itu tadi berkata, bahwa anak muda ini terberak-berak ketika digertak. Keling itu maju. Si bungsu tegak dengan diam. Dia tak tahu apa kepandaian orang yang satu ini. Kalau si gendut Cina itu mahir kuntau dan jiu-jitsu, dan si Belanda mahir dengan boksen dan gulat, maka apa pula kemahiran si Keling ini? Dia coba mengingat-ingat, apa kemahiran orang India dalam berkelahi. Seingatnya tak pernah ada yang menonjol. Orang India seingatnya hanya mahir bermain suling untuk menjinakkan ular atau mahir menyanyi dalam film-film. Apakah Keling ini akan memainkan sulung atau akan menyanyi, pikirnya. Tapi Keling yang satu ini bukan sembarang orang pula. Memang tak sembarang orang bisa masuk jadi anggota sindikat internasional penjual wanita di kota Singa ini. Keling itu mengayunkan kakinya. Kakinya panjang seperti umumnya orang Keling yang lain. Ayunan kakinya berisi juga. Namun si bungsu tak usah banyak bergerak kalau hanya sekedar menghindarkan tendangan model demikian. Samurainya dia ayunkan ke bawah. Pletok. Sarung samurai itu menggetok lutut orang Keling itu. Keling itu menyeringai. Matanya juling seketika. Namun dia tak mau kalah. Sebab kekalahan baginya berarti maut. Ini adalah kesempatan akhir baginya untuk menyelamatkan nyawa yang tinggal di ujung tanduk. Dengan memekik ala King Kong mabuk dia menyerang dengan sebuah tinju. Tinjunya mirip tinju dalam film koboi. Dan si bungsu kembali menghantamkan samurainya. Kena tepat di siku Keling itu. Keling itu juling lagi matanya.
Sakit menyerang hulu hatinya. Namun dia tak pernah mau mundur. Bukankah ini kesempatan terakhir baginya? Dia maju, dan kali ini di tangannya ada sebuah belati. Kali ini si bungsu tak mau main-main. Begitu tangan si Keling terayun, tangannya juga terayun. Si bungsu ingin menyelesaikan persoalan ini dengan cepat. Betapapun, dia harus kembali jadi tukang bantai. Menjual wanita. Bukankah itu sebuah pekerjaan yang alangkah jahanamnya, apalagi yang diperjualbelikan adalah wanita-wanita dari Indonesia. Dalam dokumen yang sempat dia baca sebelum Cina gemuk itu datang ke Hotel Samko, dia ketahui bahwa banyak di antara gadis-gadis Indonesia yang ditipu. Anggota-anggota sindikat datang ke beberapa rumah di kampung-kampung, mencari gadis atau janda, bahkan istri orang yang cantik untuk ditawari pekerjaan ringan bergaji besar. Yang mau segera dibawa, yang tak mau dibujuk dengan berbagai cara. Dan jika sudah berhasil, lalu dibawa ke kantor atau ke tempat pekerjaan yang mereka harapkan. Mereka langsung dibawa ke kapal dan disekap dalam ruangan bawah. Jika jumlah yang dikehendaki sudah terpenuhi, maka kapal pun berangkat langsung ke Singapura. Kaum sindikat ini tak pernah khawatir akan kepergok dengan patroli lautan dari pihak Indonesia. Ada 3 penyebab kenapa mereka tak takut. Pertama, kapal patroli Indonesia saat itu memang tak berapa buah. Kedua, kalaupun kepergok, mereka cukup mengatakan bahwa mereka membawa getah. Kalau diperiksa, mereka cukup memberikan sejumlah uang. Biasanya dengan uang segalanya jadi beres. Tentang uang mereka tak usah cemas. Cukup banyak uang tersedia guna menjalankan operasi itu. Ada uang dolar, ada uang rupiah. Tapi yang terbanyak adalah rupiah palsu. Namun di mata aparat Indonesia, perbedaan uang palsu dengan yang tak palsu tak mereka ketahui. Dan di tahun-tahun 50-an ini, uang palsu bukan main banyaknya beredar di Indonesia. Itu baru 2 hal kenapa mereka tak takut menghadapi aparat hukum di Indonesia. Kalaupun kedua hal itu gagal, artinya kalau kepergok kapal patroli, lalu aparatnya disogok, tapi masih tetap gagal karena mental. Dan pengabdian aparatnya kukuh, meski biasanya mental aparat Indonesia yang bertugas di laut saat itu kebanyakan bobrok, tapi mereka tetap saja tak kehilangan akal. Akal ketiga adalah bedil. Ya, mereka memiliki bedil. Mulai dari pistol sampai ke mitraliur ukuran ringan. Senjata-senjata itu tersimpan dengan rapi, namun bisa diambil dan dipergunakan setiap saat diperlukan. Dalam dokumen yang dibuat Overste Nurdin itu juga si bungsu membaca bahwa di kapal saja perempuan itu sudah dijadikan pemuas nafsu binatang para awaknya. Dan jangan lupa, masih dalam dokumen yang sama tertulis bahwa awak kapal dan anggota sindikat yang di Jakarta adalah orang Indonesia asli. Tapi untuk uang, persamaan bangsa dan tanah air ternyata tak berguna dalam menyelamatkan kehormatan seseorang. Dan si bungsu memang berniat menebas seluruh anggota sindikat yang dia jumpai. Dan Keling itu memang malang. Dia tak tahu apa yang menyebabkan dirinya lumpuh, jatuh, dan mati. Si bungsu kini memandang tepat-tepat pada orang Inggris yang masih memegang pistol itu. Bayangan 10 hari yang lalu melintas lagi di kepalanya. Yaitu ketika dia bersama Nurdin akan keluar dengan taksi dari daerah pelabuhan di Anting. Sesaat sebelum taksi mereka dimakan peluru, ia menoleh ke belakang. Di belakangnya sebuah taksi mendekat. Di depannya kelihatan duduk 2 orang asing. Yaitu satu memegang kemudi. Yang satu kelihatan memegang sebuah tongkat. Ketika hampir mendekati taksi mereka, orang asing yang memegang tongkat itu mengeluarkan tongkatnya makin panjang. Dan dia melihat tongkat itu adalah moncong senjata. Kemudian dia menunduk. Terdengar tembakan. Nurdin terkulai. Namun wajah orang asing itu tak pernah lekang dari ingatannya. Dia ingat benar. Berambut pirang dengan mata biru. Dan kini, di hadapannya, orang asing yang menembak Nurdin itu, duduk di depannya tanpa baju. Di tangannya terpegang sebuah pistol otomatik.
Dan si bungsu seperti mendengar suara anak Nurdin sesaat sebelum dia meninggalkan gedung konsulat untuk pindah ke Hotel Samko. Dia telah melukai ayah. Orang itu harus paman lukai pula. Paman bunuh saja. Ya paman. Paman mau berjanji akan membunuh orang yang melukai ayah. Ya, paman akan membunuhnya. Percayalah. Dan perjanjiannya dengan anak sahabatnya itu seperti menyentak jantungnya. Kamu mau berlagak di depan saya he? Ayo maju koe kemari anjing. Dan sambil berkata begitu orang Inggris itu melepaskan sebuah peluru. Peluru itu menerpa pelipis si bungsu, memutus puluhan helai rambutnya. Sebuah tembakan yang amat terlatih. Tak melukai kulit sedikit pun. Majulah kemari anjing. Kalau tidak, peluru ini akan menyudahi nyawamu. Inggris itu ngomong lagi. Si bungsu masih tegak dengan diam. Semburan peluru ketika di daerah pelabuhan dahulu masih membayang di kepalanya. Namun saat itu orang Inggris tersebut memang membuktikan ucapannya. Pistol di tangannya menyala. Dan peluru diarahkan ke jantung si bungsu. Namun mata si bungsu yang waspada melihat gerak jarinya ketika akan menarik pelatuk. Sebelum dentuman berbunyi, dia melemparkan tubuhnya ke samping. Seiring dengan itu, samurai panjangnya melayang dalam kecepatan kilat. Samurai itu menancap di sandaran kursi si Inggris. Persis ditentang jantungnya. Namun orang Inggris itu ternyata juga sudah matang dalam perkelahian begini. Kalau tidak, mustahil dia menduduki tempat yang cukup tinggi dalam sindikat. Karena begitu samurai si bungsu menancap di kursinya, dia tak lagi ada di sana. Dia sudah duluan menghindar. Si bungsu segera tegak, dan jadi kaget melihat samurainya hanya menerkam sandaran kursi. Dan lebih kaget lagi dia, ketika menoleh ke samping. Orang Inggris itu tegak di sana dengan sikap petenteng-petentengan. Memandang padanya dengan sikap seorang jagoan menatap penjahat kelas teri. Ayolah berlagak lagi kau monyet. Suaranya mendesis. Si bungsu tegak lurus. Menatap diam ke arah orang Inggris yang sejak tadi sudah memakinya sebagai anjing dan monyet ini. Sebuah letusan bergema, dan pelurunya menerkam paha si bungsu, anak muda itu terpental ke belakang. Terguling di lantai. Ayo, bangkitlah. Coba berlagak jagoan padaku. Dan sebuah letusan bergema lagi. Pelurunya menerkam lengan kanan si bungsu. Bersambung ke episode 60.